Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Asadin dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B NRP 31205000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan pada mata kuliah praktikum konsep jaringan untuk investigate STP loop prevention atau menginvestigasi STP loop prevention. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana status pada spanning tree port. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang proses konvergensi pada spanning tree. Lalu di sini saya akan menggunakan paket tracer untuk melakukan observasi atau pengamatan pada proses spanning tree protokol yang menggunakan jaringan switch simple atau sederhana, di mana dia juga menggunakan redundant paths atau jalur redundan. Kemudian sesuai instruksi pada part yang pertama, observe a convergent spanning tree instance. Pada step yang pertama, verify connectivity ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the host. Your ping should be successful. Nah, di sini dilakukan ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas, dan harusnya ini berhasil. Oke, saya coba di sini pada PC pertama, pilih command prompt. Nah, saya ifconfig terlebih dahulu, kemudian ping 192.168.1.100. Sepertinya langsung bisa. Oke, yang dikirim ada 4 dan juga yang dikirim ada 4, berarti ini bisa. Lanjut ke soal yang kedua. Step 2, view spanning tree status on each switch. Lihat status spanning tree pada setiap switch. Use the show spanning tree VLAN 1. Gunakan komen show spanning tree VLAN 1. Nah, ini ada ada 3 switch S1, S2, S3, kemudian ada portnya dan juga status sama root bridge, apakah dia itu masuk root atau tidak. Oke, saya mulai dari yang S1. Switch pertama, enable show spanning tree VLAN 1. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk G1 statusnya adalah FWD atau forward, dan juga untuk G2 juga sama, statusnya adalah FWD atau forward. Kemudian address pada root ID dia seperti ini, dan juga address pada bridge ID nya seperti ini. Ini menandakan bahwa dia tidak root, karena salah satu tandanya dia adalah root itu address antara root ID dan juga bridge ID itu sama, berarti ini tidak root. Kemudian lanjut ke S2, enable, kemudian show spanning tree VLAN 2. Kurang. Ini harusnya VLAN 1. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk G1 juga sama, forward, G2 juga forward. Kemudian address dari root ID dan juga root bridge ini sama, berarti dia adalah root, dan juga di sini tuliskan this bridge is the root, berarti dia adalah root bridge. Oke, lanjut ke S3, enable, kemudian show spanning tree VLAN 1. Nah, dia untuk S3 pada G yang pertama dia itu FWD forward, kemudian yang kedua G2 adalah BLK atau block. Kemudian untuk addressnya seperti yang S1 dia tidak root bridge. Kemudian yang membedakan di sini dari yang lain adalah ini ada statusnya itu block antara G1 G2, jalur G2. Nah, berarti ini S3 jalur G2 dari S3 ke S1. Oke, sudah.
kemudian kembali ke sini. Ada beberapa soal. What do you think this link like means? Apa pendapatmu tentang arti dari cahaya link? Nah, di sini kan ada cahaya segitiga berwarna hijau dan juga cahaya yang oranye. Kalau menurut saya, untuk yang hijau ini berarti statusnya itu forward atau dijalankan, diteruskan. Untuk yang orange adalah BLK atau block, berarti dia dibatasi atau diputus lainnya, di block. Kemudian yang kedua, what path will frames take from PC1 to PC2? Apa jalur mana yang akan diambil frame ketika dia berjalan dari PC1 ke PC2? Dari PC1 ke PC2 berarti lewat sini, S1 lanjut ke S2. Kenapa nggak S3? Karena dia di blok. Jadi S1 ke S2 kemudian ke PC2. Lalu, why do the frames not travel to S3? Kenapa frames tidak berjalan melalui S3? Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena di S3 ini statusnya adalah blok, berarti dia tidak bisa dilalui. Dia melaluinya dari S1, S2 ke PC2. Kemudian, why has spanning tree placed a port in blocking state? Kenapa spanning tree diletakkan pada bagian yang diblok? Nah, ini dilakukan karena spanning tree dia akan membatasi terjadinya looping sehingga tidak akan mengganggu keberlangsungan atau kelancaran pada jaringan tersebut, sehingga dia akan main aman seperti itu. Kemudian saya lanjut untuk part 2, observe spanning tree convergence. Lakukan pengamatan pada spanning tree konvergensi. Step yang pertama, remove the connection between S1 and S2. Open a CLI window on switch S3. Buka jendela CLI and issue the command show spanning tree VLAN 1 dan jalankan show spanning tree VLAN 1. Leave the CLI window open. Tinggalkan jendela CLI terbuka. Nah, berarti di sini yang pertama masuk ke CLI window dari S3, kemudian jalankan show spanning tree VLAN 1, VLAN 1, kemudian tinggalkan dia tetap terbuka. Lalu select the delete tool from the menu bar, ambil tool delete atau hapus, and click the table that connects S1 and S2. Oh, berarti ini hapus koneksi antara S1 dan S2 menggunakan tool delete. Oke. Kemudian setelah itu pada step yang kedua, observe spanning tree convergence. Yang pertama adalah quickly return to the CLI prompt on switch S3. Segera kembali ke CLI prompt pada switch S3 and issue the show spanning tree VLAN 1 command dan jalankan command show spanning tree VLAN 1. Kemudian use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1. Gunakan shortcut arrow up atau panah atas untuk menjalankan kembali show spanning tree VLAN 1. Nah, berarti di sini menjalankan show spanning tree lagi tanpa harus mengetik terlebih dahulu menggunakan panah atas. Nah, panah atas ini dia akan memanggil perintah terakhir yang dijalankan pada program tersebut. Kemudian verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Verifikasi konektivitasnya dengan menggunakan ping dari PC1 ke PC2. Your ping should be successful. Harusnya ini berhasil. Oke, berarti tadi masuk ke CLI window pada S3, kemudian jalankan show spanning tree VLAN 1, kemudian hapus konektivitas antara S1 dan S2, lalu balik lagi dan menggunakan fungsi arrow up. Oke, mari dicoba. Di sini yang pertama masuk ke S3. Nah, ini udah enable, berarti langsung gunakan arrow up, enter. Nah, oke, minimize. Lalu untuk menghapus, klik delete, tombol ya di keyboard delete. Salah, cancel. Klik sini dulu, delete. Kemudian klik ini antara S1 dan S2, S1 dan juga S2. Klik, lalu kembali ke S3, switch S3. Gunakan arrow up untuk menjalankan menjalankan command terakhir. Arrow up, enter. Terus sampai status pada G02 yang ini berubah, yang belok ini berubah. Nah, dia sudah berganti LSN atau listening. Lanjut lagi,
dia berubah lagi ke LRN atau learning. Terus sudah. Langsung yang terakhir dia berubah ke FWD atau forward, sehingga jaringan antara PC1 ke PC2 terhubung melalui S3 yang sebelumnya dari S1 ke S2 sekarang berbelok ke S3 karena dari S1 dan S2 ini sudah dihapus. Oke, keluar. Kemudian ke PC1 dapat lakukan ping command prompt. Ping enter. Oke. Berarti tandanya ini sudah berhasil dilakukan ping dengan data yang dikirim dan juga data yang diterima adalah sama-sama 4. Oke, selesai. Kemudian oke. Are any ports showing an orange link like that indicates that the program is in a spanning tree state or other than forwarding? Berarti apakah diperlihatkan link berwarna oranye yang menandakan bahwa port spanning tree statusnya itu lain daripada forwarding. Kita lihat dulu apakah ada cahaya orange. Akhirnya tidak, semuanya full hijau, alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa blok bisa terjadi? Karena ini adalah redundant part atau jalur redundant. Berarti ketika ada redundant atau ada percabangan, maka salah satu percabangan tersebut akan menggunakan status akan diberikan status blok, sehingga hanya satu jalur yang bisa dilalui. Seperti itu. Dan kenapa ini tidak ada bloknya? Karena ini sudah merupakan single jalur, sehingga ketika ada status yang bernilai blok, maka dia tidak bisa dijalankan antara PC1 ke PC2. Dan ini full forward, berarti ini sudah terhubung antar satu PC ke PC lain. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.